السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, di antara salah satu tokoh yang diangkat oleh beliau dalam kitabnya tersebut adalah Yahya bin Katsir Al-Laitsi. Yahya bin Yahya adalah seorang pemuda yang lahir dan tumbuh besar di wilayah Andalusia, di wilayah Spanyol. Kemudian di masa dia menuntut ilmu, guru yang ada di Andalusia menyarankannya untuk berhaji sekaligus mendatangi majelisnya Imam Malik yang merupakan imam besar di masa itu. Maka Yahya pun berjalan meninggalkan Andalusia menuju ke negeri Hijaz, di mana jarak di antara keduanya bukanlah jarak yang dekat, apalagi alat transportasi ketika itu amatlah sederhana. Dan perkiraan jarak antara Andalusia dengan Madinah kurang lebih 6.600 km. Dengan tekad yang kuat, maka Yahya bin Yahya meninggalkan Andalusia. Kemudian kaum muslimin, saat tiba di Madinah, Yahya bin Yahya masuk ke majelis Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di saat majelis berlangsung, tiba-tiba datang musafir, rombongan musafir mengendarai gajah. Ya. Imam Malik menghentikan sejenak kajian yang sedang berlangsung, lalu memberikan kesempatan para santri, para murid untuk menyaksikan gajah tersebut. Maka semua murid-muridnya berhamburan untuk menyaksikan gajah. Mengingat gajah ini tidak ada di negeri Hijaz, ya, dan di beberapa negara-negara lainnya, termasuk di wilayah Andalusia. Maka semua murid berhamburan untuk menyaksikan gajah tersebut, kecuali satu santri, kecuali satu murid. Dia adalah Yahya bin Katsir Al-Laitsi. Melihat itu, Imam Malik terheran-heran, takjub. Lalu mendatangi santrinya dan bertanya, "Lima lam takhruj fatarah idh laysa bi ardil Andalus?" Mengapa engkau tidak keluar meninggalkan majelis ini agar engkau bisa menyaksikan hewan langka ini
bukankah ini tidak ada di negerimu, di wilayah Andalus? Apa kata Yahya bin Yahya? Innama ji'tu min baladi, wahai tuan guru, wahai tuan guru, saya meninggalkan negeriku, datang ke Madinah ini, li'anzura ilaik wa ta'allamu min haddik wa ilmik. Saya datang untuk melihatmu dan untuk datang menuntut ilmu padamu. La ila anzuru ilal fil. Saya datang bukan untuk melihat gajah. Ya. Mendengar jawaban tersebut, Imam Malik berkata, ini Al-Aqil Al-Andalus. Pemuda ini adalah pemuda yang berakal dari Andalus. Ini pujian langsung dari Imam Malik. Seorang pemuda yang berakal dari wilayah Andalus. Kaum muslimin, Yahya bin Yahya benar-benar pemuda yang berakal. Di saat majlis pada kosong dan Yahya seorang diri di sana, itu tidak lain karena Yahya bin Katsir tahu apa tujuan dia datang dari negerinya, tahu apa maksud dia datang ke Madinah, bahwa maksud dan tujuan dia adalah menuntut ilmu. Kaum muslimin, dan sejarah mencatat setelah itu. Beberapa tahun berlalu, ketika Imam Malik meninggal, Yahya bin Yahya kembali ke Andalus dan dia menjadi tokoh rujukan para ulama di sana. Dan tidak ada, atau mungkin salah satu dari periwayatan yang terkenal untuk kitab Al-Muwatta. Imam Malik punya kitab namanya kitab Muwatta. Ya, Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, Muslim punya Sahih Muslim. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, sebuah kitab yang disepakati oleh ulama di masanya. Ya. Yang diakui, yang dijadikan sandaran untuk persoalan-persoalan agama. Dan orang yang paling terpercaya, yang menyambung sanadnya dari Imam Malik salah satunya dan menjadi sandaran adalah Yahya bin Yahya Al-Laits. Ya. Lalu bagaimana yang meninggalkan majelis? Enggak diketahui, sejarah tidak pernah menceritakan mereka. Apa kelanjutan mereka? Kaum muslimin, salah satu bukti kecerdasan Yahya bin Yahya Al-Laits Al-Katsir adalah ketiga penguasa Andalus ketiga itu, yang bernama Abdurrahman Al-Awsat. Itu di bulan Ramadan dia mengumpuli budaknya. Ya, dia mengumpuli budaknya di hari puasa Ramadan. Maka dikumpulkannya para ulama dan minta pendapat mengenai apa hukuman atau apa kafarat atau denda bagi orang yang mengumpuli budaknya di bulan Ramadan atau mengumpuli istrinya di bulan Ramadan. Kalau ini terkait dengan budak. Maka Yahya bin Yahya berfatwa, kafaratnya dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dalam hadis kaum muslimin, dalam hadis kafarat itu bagi orang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan adalah 1, memerdekakan budak. 2, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang miskin. Dalam mazhab Malik, Imam Malik, ini sifatnya pilihan. Ya, sifatnya pilihan, merdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, di dalam posisi ini Yahya bin Yahya tidak menggunakan mazhab Imam Malik. Ini kondisional. Dia memutuskan bahwa kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Setelah memberikan fatwa tersebut dan keluar dari majelisnya Abdurrahman Al-Awsat, para ulama bertanya kepada Yahya bin Yahya, "Ya Yahya, mengapa engkau mengeluarkan fatwa seperti ini? Mengharuskan berpuasa 2 bulan. Kenapa tidak memberikan pilihan?" Kata Yahya bin Yahya, Abdurrahman bin Auf adalah penguasa. Bisa saja ketika dia diberikan pilihan yang ringan, semisal memberi makan 60 orang miskin atau merdekakan budak,
maka dia akan mengulang-ulangi perbuatannya. Nah, ini kecerdasan seorang ulama. Dia bisa menentukan mana yang harus dipilih. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang kuat badannya bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, amalan jihad fisabilillah. Kalau ada orang yang berduit tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, bersedekah. Ya. Dan kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut, tentu fatwa ini memberatkan penguasa. Kalau budak mungkin dia bisa merdekakan setiap hari. Dia lakukan pelanggaran, merdekakan lagi. Pelanggaran, merdekakan. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut, siapa sanggup melakukannya? Ya. Ini diantara kecerdasan. Sebab Abdurrahman Yahya bin Yahya. Kaum muslimin. Artinya apa? Dari peristiwa, dari kisah Yahya bin Yahya ini, bukan persoalan melihat gajah atau tidak melihat gajah, bukan itu yang paling penting. Adalah yang terpenting bahwa untuk meraih harapan kita, untuk meraih asa kita, maka betapa sering langkah-langkah kita terhenti oleh perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Kadang semangat untuk meraih kesempurnaan akhirnya mengendor, disebabkan karena banyaknya perkara-perkara yang sebenarnya memalingkan kita dari jalan yang utama. Atau mungkin itu disebut dengan taswif, penyakit taswif, suka menunda, sehingga kita tidak bisa meraih keutamaan tersebut. Sekarang kita berbicara dalam konteks bulan Ramadan. Ya, di sana kaum muslimin ada banyak gajah-gajah di sekitar kita yang mengalihkan kita dari tujuan utama kita. Manusia dalam menghadapi bulan Ramadan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada manusia yang tahu apa tujuan dia, apa langkah-langkah dia saat dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Dia ngerti apa tujuannya, dan dia tahu apa buah yang akan didapatkan ketika tujuan dan langkah ini sesuai dengan realitasnya. Dan ada kelompok yang lain, dia mengerti apa yang harus dia perbuat, tetapi ketika sudah masuk, dia terlalaikan dengan banyak hal, dengan perkara-perkara yang sepele, sehingga ia tidak bisa meraih kesempurnaan dan meraih buah daripada puasa Ramadan tersebut. Disebabkan karena apa kaum muslimin? Ya gajah-gajah itu. Ya. Banyak gajah-gajah di sekitarnya, sehingga dia terlalai dengan tujuan utama. Dia tidak fokus dengan tujuan utama dia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin." Celaka dan merugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan. Dia mendapati bulan Ramadan. Summan salaha. Kemudian bulan itu pergi. Lalu qabla ayyughfaralah. Qabla ayyughfarulah. Ramadan pergi sementara ia belum mendapatkan pengampunan. Nabi mengatakan merugi, celaka seseorang. Dia mendapati bulan Ramadan, namun Ramadan berlalu dan dia juga tidak mendapatkan pengampunan tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin, tidak ada hal yang hendak kami nasihati. Senyampang ini masih di awal-awal Ramadan. Ini masih 2 Ramadan. Ya. Pertama kaum muslimin, syukuri nikmat ini. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita untuk hadir di bulan Ramadan, yang memanjangkan usia kita hingga kita bisa merasakan bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, mendapatkan bulan Ramadan adalah nikmat. Nikmat yang besar. Oleh karena itu,
kewajiban kita adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku dan jangan sekali-kali kufur. Bersyukur kepadaku dan jangan sekali-kali kufur. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan dua laki-laki dari Bali, suku Bali, dari Qudah. Keduanya menyatakan diri masuk Islam. Kaum muslimin, dua laki-laki ini bersungguh-sungguh dalam keislaman. Tetapi yang satu lebih sungguh-sungguh lagi. Dan begitulah manusia. Dalam kesungguhan dalam beragama bertingkat-tingkat. Yang satunya lebih bersungguh-sungguh. Hingga ketika datang panggilan jihad, dia masuk ke dalam medan jihad berperang dan mati syahid. Setahun setelahnya, orang yang kedua meninggal dunia dan bukan di medan jihad. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dia mimpi yang menakjubkan. Di mana ia bermimpi ada di depan pintu surga. Lalu keluarlah utusan surga, yaitu malaikat, dan memanggil orang yang belakangan meninggal, ya, memanggil orang yang kedua untuk masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu, malaikat yang tadi kembali keluar dan memanggil yang pertama, yang mati syahid. Lalu keluar untuk yang ketiga kalinya dan menyuruh Talha bin Ubaidillah untuk pulang dan mengatakan, engkau belum waktunya masuk. Keesokan harinya, ketika Talha terbangun, ia heran dan takjub dengan mimpi ini. Lalu ia pun menceritakannya kepada orang-orang dan semua orang-orang juga pada heran. Mengapa bisa orang yang kedua lebih dulu dipersilakan masuk surga daripada orang yang pertama? Mengapa bisa? Ya. Lalu hal itu sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun bertanya kepadanya, bukankah orang ini meninggal setahun setelahnya? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, betul. Lalu Nabi bertanya, bukankah orang ini mendapatkan bulan Ramadan setelah itu? Mereka berkata, bala ya Rasulullah, betul. Bukankah orang ini mengerjakan sholat sekian dan sekian dalam setahun? Katanya, betul ya Rasulullah. Kata Nabi, terus apa yang buat kalian heran? Perbedaan di antara keduanya adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Perhatikan kaum muslimin. Nabi bertanya, apakah dia mendapatkan bulan Ramadan? Dan apakah dia mengerjakan sholat? Dua ini kaum muslimin cukup untuk membuat jarak yang jauh antara seseorang dengan seseorang yang lain. Dan orang yang terdahulu dengan orang yang datang belakangan. Maka alangkah beruntungnya orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Nabi SAW pernah melintas di salah satu kubur dari kubur Madinah. Nabi SAW bertanya, man sahibu hadzal qabr? Siapa pemilik kubur ini? Mereka berkata, fulan. Kata Nabi, sesungguhnya pemilik kubur ini ahabbu ila hadza min baqiyatid dunyakum. Raka'atan ila hadza ahabbu ila hadza min baqiyatid dunyakum. Dua rakaat, ya, dua rakaat salat lebih disukai oleh orang yang ada dalam kubur ini dibanding dunia kalian yang masih tersisa ini. Dua rakaat, mengerjakan salat dua rakaat, jika diberi kesempatan mengerjakan dua rakaat lebih disukai oleh orang ini dibanding dunia kalian yang tersisa. Ya subhanallah kaum muslimin. Ini dua rakaat. Bagaimana jika yang dikerjakan itu rakaat? Banyak rakaat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kesempatan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya.
dengan bilangan yang banyak semakin terbuka. Oleh karena itu sekali lagi kaum muslimin, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kita pada saat ini. Selain nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat kita masuk di bulan Ramadan. Bersyukurlah kaum muslimin. Bersyukur. Yang kedua kaum muslimin, di saat kita sudah ada di bulan Ramadan ini, maka upayakan, pastikan kita telah menceburkan diri dalam nafhah. Kita telah menceburkan diri dalam nafhatullah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami darikum nafahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nafha sepanjang tahun. Allah memiliki nafha sepanjang tahun. Falyata'arradulah. Upayakan menceburkan diri di dalamnya. Upayakan Anda untuk meraih nafha tersebut. Ya, upayakan. Kenapa? Karena la yusiba ahadukum, tidak ada seorang di antara pun yang mengenai nafha ini kecuali dia tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Nafha ini kaum muslimin oleh ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir, bahwa nafha ini dia semacam ilham, di mana dengan ilham ini orang tergerak untuk bersemangat melakukan ibadah, tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, selalu terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang perlu dicari. Nabi mengatakan di sepanjang tahun, dan kesempatan untuk mendapatkan di bulan Ramadan ini kaum muslimin besar. Imam Al-Munawi mempermisalkan nafha itu semisal kilatan yang ada di langit. Dia keluar, mengeluarkan cahaya, dan bisa menimpa orang-orang tertentu. Ya. Dan siapa yang tertimpa darinya, maka dorongan-dorongan untuk melakukan ketaatan-ketaatan itu selalu ada. Ya, boleh jadi kaum muslimin selama ini kita bermalas-malasan dalam beribadah, dalam berbagai hal, karena kita belum kena nafha itu. Cari, kata Nabi. Cari, fata'arradu laha. Berupaya, diupayakan, dicari. Agar ketika nafha itu datang kita kena sentuhan-sentuhannya. Dapat sentuhan itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, carilah kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan. Walhamdulillah, ada banyak amalan-amalan istimewa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita kerjakan untuk meraih kebaikan. Baca Al-Quran. Ya, kita sudah sama tahu dalilnya semuanya. Nabi SAW di setiap Ramadan beliau khatam 1 kali. Beliau menyodorkan, bukan khatam. Beliau menyodorkan bacaan Al-Quran 1 putaran alias 30 juz, ya, dalam setahun di bulan Ramadan. Untuk di tahun beliau meninggal, beliau menyodorkan Al-Quran di hadapan Jibril khatam sebanyak 2 kali. Ya. Imam Malik, ya, adapun asar ini masih diperselisihkan. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan meninggalkan majelis ilmu, fokus baca Al-Quran, tidak melalui hafalan, tapi baca Al-Quran. Imam Az-Zuhri biasanya khatam dalam sepekan. Masuk Ramadan khatam 3 kali setiap 3 hari. Ya. Jadi setiap pekan beliau khatam di luar Ramadan. Masuk Ramadan khatam. Ya, dalam 3 hari. Setiap 3 hari khatam, setiap hari khatam. Dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail ini subhanallah di bulan Ramadan amalan yang istimewa. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan? Iman karena mengharapkan pahala, ingat, mengharapkan pahala. 2 syaratnya harus ada. Meyakini bahwa ini memang datang dari Allah,
Ini datang dari Rasulullah dan ini mendapatkan pahala. Maka kata Nabi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan. Diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kaum muslimin, Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta." Ya Muhammad, hidup sesukamu. Ya. Hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun. Karena bagaimanapun engkau juga akan berujung pada kematian. Wa ahbib man ahbabta. Cintai orang yang engkau cintai. Fa innaka mufaraqah. Kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta. Beramal sesukamu. Karena engkau akan dibalas dari setiap amal yang engkau perbuat. Dan ketahuilah ya Muhammad, kemuliaan seorang muslim ada pada salat malamnya. Kemuliaan seorang muslim ada pada salat malamnya. Yang kedua, kaum muslimin, sesungguhnya salat malam ini paling utama dari semua salat-salat sunnah yang ada. Nabi SAW bersabda, afdalus salat ba'dal fariidah. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salatul lail, yaitu salat malam. Salat malam. Begitu juga Nabi SAW ketika masuk pertama kali di kota Madinah, beliau memberikan wejangan-wejangan yang berharga kepada penduduk Madinah dan berkata, "Ya ayyuhan nas, afsus salam." Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wa sallu wan nasu niyam. Salatlah ketika orang-orang lagi pada tidur. Dan masih banyak lagi keutamaan tentang salat malam. Kemudian kaum muslimin, bersedekah. Ini amalan utama. Bersedekah. Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ajwadun nas. Manusia Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, Nabi manusia yang paling dermawan. Sampai digambarkan kedermawanan Nabi itu lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman." Siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan dapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang itu. Amalan yang lain kaum muslimin, istighfar. Perbanyak istighfar. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i." Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan sesungguhnya aku ini dekat dan aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, dari sekian banyak amalan utama, yaitu berumrah di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Fa idza kana Ramadan," apabila tiba bulan Ramadan, "i'tamiri fihi." Berumrahlah di bulan Ramadan. Fa inna umrah fi Ramadan, karena berumrah di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan haji bersamaku. Ya, sama mengerjakan haji bersamaku. Baik kaum muslimin, sekarang yang menjadi fokus pembahasan kita di kesempatan yang ringkas ini, tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita selama 24 jam dalam mengisi hari-hari bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat kaum muslimin. Yang pertama kaum muslimin, kita sebutlah ini agenda dalam memaksimalkan hari kita di bulan Ramadan. Yang pertama kaum muslimin, jika adzan subuh telah berkumandang, maka lakukan salat sunnah qabliyah subuh. Upayakan lakukan di rumah. Ya, jadi qabliyah subuhnya di rumah. Karena seutama-utama salat itu adalah ketika dilakukan di rumah. Di bulan puasa ini kami menyaksikan, ya, kadang subuh belum masuk,
15 menit, 20 menit orang sudah ada di masjid. Sudah menunggu kedatangan sholat subuh. Ini sahurnya kapan? Atau kapan berakhir sahurnya? Ataukah dia mengikuti pendapat untuk menghentikan sahur 10 menit sebelum azan? Kita bahas nanti di bagian penghujung pembahasan. Intinya kalau masuk azan subuh, jawab. Dijawab azan tersebut, lalu lakukan qabliyah subuh. Kita sudah sama tahu keutamaan daripada sholat qabliyah subuh. Lalu setelah itu kaum muslimin, kalau bisa, kalau sanggup, maka berbaringlah sejenak dengan rusuk kanan. Di antara kebiasaan Nabi SAW, apabila beliau selesai melakukan sholat qabliyah subuh di rumah beliau berbaring dengan rusuk kanannya. Berbaring dan rusuk kanan. Sebagian ulama mengatakan ini bagi orang yang sholat malam, ya, yang menghabiskan malam-malamnya dengan sholat malam sehingga dia butuh rehat. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan sholat subuh tidak sah kalau tidak berbaring dengan rusuk kanan. Tetapi pendapat yang benar, ini hanyalah sunnah, tidak sampai wajib. Baik, berbaring dengan rusuk kanan. Kemudian kaum muslimin, setelah itu kaum muslimin berangkatlah ke masjid. Setelah sudah tidur sunnahnya sudah dikerjakan, berangkatlah ke masjid. Sesampai di masjid kaum muslimin lakukan salat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk tidak duduk di masjid kecuali salat 2 rakaat sebelumnya. Dan ini adalah sunnah. Kemudian kaum muslimin, setelah tahiyatul masjid, ya, ada waktu yang tersisa, maka habiskan dengan banyak berdoa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Ya, apalagi Anda berpuasa. Ada hadis yang masih diposisikan bahwa di antara doa yang mustajab adalah doanya orang berpuasa. Berdoalah antara azan dan iqamah. Jika ternyata waktunya masih memanjang, maka ambil Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Ya, jika waktunya masih panjang, baca Al-Quran. Karena sebaik-baik dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Kemudian kaum muslimin, setelah mengerjakan sholat subuh, dan perhatikan saat mengerjakan subuh ini kesempatan untuk memperbaiki sholat kita. Ya. Hendaklah saat sholat berjamaah, shaf diperhatikan, luruskan dan dapatkan shaf. Ya. Karena meluruskan dan merapatkan shaf adalah bagian daripada kesempurnaan shaf. Tanda lurusnya shaf kita kaum muslimin adalah pundak sejajar dengan pundak, mata kaki sejajar dengan mata kaki. Dan upayakan rapat. Upayakan rapat. Tidak bermakna harus bersesak-sesakan. Upayakan rapat. Kata Nabi, jangan buat ada celah. Jangan biarkan ada celah di antara shaf-shaf. Kemudian kaum muslimin, setelah mengerjakan sholat subuh, maka duduklah berzikir di masjid. Jika Anda sanggup, maka bacalah zikir pagi. Ya, baca zikir pagi. Setelah itu lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Lanjutkan dengan baca Al-Quran. Tunggu matahari terbit. Tunggu matahari terbit. Dan setelah matahari terbit, kira-kira seujung tombak, sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari terbit, maka sholatlah 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat dalam kondisi seperti ini, kal umrati tammah. Nilainya seperti berumrah secara sempurna, berumrah secara sempurna, berumrah secara sempurna. Apakah ini berlaku untuk wanita? Sama berlaku untuk wanita. Lalu jika wanita sholat di rumah, apakah juga ada keistimewaan melakukan sholat seperti ini? Jawabnya tidak. Ini hanya berlaku bagi mereka yang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, dan menunggu matahari terbit saat berada di masjid. Kemudian kaum muslimin pulanglah. Jika waktu masih kantor,
ya mundur, ya bukan seperti hari biasanya jam 7 pagi, ya, tapi mundur setengah 9. Kalau Anda misalnya berasa kantuk, maka tidurlah. Tidur, niatkan untuk apa? Niatkan agar kuat untuk melakukan amal soleh setelahnya. Karena bekerja juga adalah bagian daripada amal soleh. Ya, tidak mengapa tidur. Semua hadis-hadis yang mencela tidur di waktu pagi tidaklah benar, tidaklah sahih. Ya. Kalau memang ada kebutuhan, tidak mengapa tidur pagi. Jika ada kebutuhan, ada hajat untuk itu. Tapi tampaknya jam kantor dengan setelah keluar dari masjid tampaknya waktunya sudah begitu dekat. Oleh karena itu nanti saja, depending saja tidur paginya. Ya, mandi, siap-siap, berangkatlah kerja. Sampai saat Anda berada di tempat pekerjaan kaum muslimin, berupaya sekuat mungkin untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, jika banyak rekan-rekan teman kerja wanita yang tidak pakai jilbab, tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan. Jaga, jangan sampai bercanda ngalor ngidul yang mengandung kedustaan. Ya, jangan sampai. Ya, sebagaimana pesan Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan-amalan dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak ada hajat untuk itu. Ya. Kemudian kaum muslimin, lalu jika sempat, kalau sudah sampai di rumah dekat duhur, ya, maka upayakan baca Al-Quran sebelum masuk duhur. Ya, setengah juz atau 1 juz jika memungkinkan, 1 juz. Tadi setelah sholat subuh 1 juz, sebelum duhur 1 juz. Lalu setelah sholat duhur, ya, kerjakan qobliyah. Tadi ada qobliyah duhur, ya, 2 rakaat, dan qobliyahnya ba'diyahnya 2 rakaat, atau qobliyahnya 4, atau ba'diyahnya 2 untuk duhur. Ya, bisa 4 bisa 2, formulasinya bisa 4 bisa 2. 4 2. Kalau 2 sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar. Kalau 4 sesuai dengan istri Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah salat duhur pulang ke rumah, jika sempat baca lagi Al-Quran setengah juz atau 1 juz. Atau ambil yang ringannya lah. Ini mungkin semangat belum meninggi, setengah juz sebelum masuk duhur, setengah juz setelah duhur. Dengan demikian Anda sudah mendapatkan 2 juz. Kemudian kaum muslimin setelah membaca Al-Quran, sempatkan untuk tidur siang. Ini yang disebut dengan qailulah. Ulama berbeda pendapat tentang qailulah itu kapan. Apakah sebelum duhur atau setelah duhur? Ya. Manapun boleh dipakai, bisa sebelum duhur atau setelah duhur. Qailulah ini penting kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi pun diantara sunnahnya adalah qailulah, tidur siang. Setelah itu kaum muslimin dapat tidur sejam atau 2 jam. Ya. Bangunlah, persiapan untuk menghadapi salat asar. Upayakan baca lagi Al-Quran sebelum masuk salat asar, setengah juz. Ya. Lalu salat asar tidak ada qabliyahnya dan tidak ada ba'diyahnya. Tidak ada qabliyah asar, tidak ada ba'diyah asar. Tapi kalau masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Setelah itu kaum muslimin selesai asar, ya, maka sempatkan sejenak untuk mengumpulkan keluarga untuk tadarus bersama. Harus dilibatkan anak-anak. Kadang kalau tidak dilibatkan, tidak dikontrol, anak-anak ini nggak baca Al-Quran. Kalau tidak dikontrol, istri habis asar langsung masak. Biasanya begitu. Nah, oleh karena itu, ya, buat semacam perjanjian. Habis asar, yuk kumpul bareng. Baca Al-Quran, walaupun setengah jam atau 1 jam. Ya, ayahnya membaca, setelah itu anaknya, setelah itu secara bergiliran. Ya, secara bergiliran. Setelah itu kaum muslimin, ya, setelah itu istri bisalah dipersilakan untuk memasak masakan, atau ingin meraih pahala yang sempurna, sudahlah istri nggak usah masak, baca Al-Quran aja. Nanti beli di pinggir jalan. Sudah diwakili oleh orang lain, bisa lebih maksimal untuk beribadah. Misalnya. Kemudian kaum muslimin, kemudian
bersiap-siaplah untuk berbuka puasa jika sudah dekat waktunya. Hendaklah hidangan itu tidak boleh lepas dari rutop kalau ada. Ya, kalau ada rutop, kurma basah. Kalau tidak ada ya kurma kering. Ya, ini namanya tamar. Ya, ini ada kurma kering. Ya. Jika juga tidak ada, air putih. Air putih. Dan begitulah yang diperbuat oleh Nabi. Nabi selalunya membuka puasanya dengan rutop. Jika tidak ada, baru dengan seteguk air. Hindari dulu makan berat. Ya, hindari makan berat. Upayakan datang lebih awal ke masjid. Ya. Dan upayakan jika ada memang buka puasa yang tersisa atau memang kita sudah sediakan, bawa ke masjid. Mudah-mudahan bertemu dengan orang yang di jalan yang belum berbuka, lalu kita memberikan buka puasa atau di masjid. Ya. Orang-orang masih lagi proses mau berbuka puasa, maka berikan. Subhanallah, kita sudah memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Lalu salat maghrib kaum muslimin. Setelah salat maghrib, makan beratlah. Insya Allah setelah makan berat ini mencukupi dekat ke isya. Jangan terlalu banyak, sebab kalau terlalu banyak nanti salat tarawihnya ngantuk berat. Tidak bisa menikmati alunan bacaan Al-Quran dari imam. Ya. Insya Allah kalau sudah kailulah tidur siang, ini amat mendukung dan tidak terlalu kenyang akan mendukung salat malamnya. Untuk salat tarawih kaum muslimin, untuk salat isya, dan salat tarawih setelahnya. Untuk salat maghrib tadi ada qabliyah maghrib, kami lupa tadi, ada qabliyah maghrib. Setelah itu datang ke masjid untuk salat isya, tidak ada qabliyahnya, tetapi ada ba'diyahnya. Tadi ba'diyah maghrib, ini ba'diyah isya. Setelah itu, jika Anda mau sholat malam bersama imam, sholat malamlah. Ya, jika Anda mau mengerjakan di rumah, lakukan di rumah. Tetapi bersama kaum muslimin itu lebih utama, karena itu sunnah kaum muslimin sejak dulu. Bersama-sama kaum muslimin di awal malam. Namun jika ternyata di masjid itu sholatnya terlalu cepat, tidak tumakninah, maka Anda tidak perlu memaksakan diri sholat di tempat itu. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan ya, kecuali kalau memang Anda mengatakan ini asik, enak, bisa cepat selesai. Itu sudah urusan lain. Ya. Tinggalkan kaum muslimin tempat tersebut. Sholat bersama keluarga di rumah. Atau mungkin istri haid, Anda sholat sendiri juga tidak menjadi soal. Ya, sholat seorang diri. Jika Anda ingin memperlama bacaan Al-Quran, tidak mengapa Anda memegang mushaf. Ya, sholat sendiri. Ya. Lalu memegang mushaf. Mungkin setiap rakaat baca 2 lembar. Atau 2 halaman. Rakaat berikutnya 2 halaman. Lalu salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Lakukan itu sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya. Untuk tahun ini di Saudi, biasanya 23 rakaat. Tapi Ramadan kali ini, peraturan terbaru adalah 13 rakaat maksimal. Ya. Karena biasanya sampai jam 11 malam, ini dimaksimalkan sampai jam 10 malam. Untuk tidak mengganggu apa? Orang-orang yang hendak bertawaf. Jadi 13 rakaat. Loh, kok 13 rakaat? Ya, untuk 13 rakaat, 2 rakaatnya itu sebagai sholat iftitah, sebagai sholat pembuka. Itu terkadang juga dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang Nabi melakukan formulasi 11 rakaat, kadang juga 13 rakaat. Di mana kalau hitungan 13 berarti 2 rakaatnya itu adalah iftitah. Baik kaum muslimin. Jika Anda berjamaah bersama imam, ya, kalau kebetulan 11 rakaat Anda membawa pahala salat seperti salat semalam suntuk. Nilainya seperti salat semalam pun. Kalau Anda berjamaah bersama imam. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan sampai Anda salat tarawih bersama imam, lalu witirnya ngambil di rumah. Jangan. Tuntaskan witir bersama imam. Kecuali kalau Anda penganut maksimal 11 rakaat, imamnya 23, ya sudah 10 rakaat pulang. Atau 8 rakaat pulang. Tidak jadi soal. Ustadz terluput. Ya, salat semalam suntuk. Anda akan mendapatkan dari jalur yang lain. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat isya bersama imam berjamaah, dia seolah-olah sholat semalam separuh malam. Siapa yang berjamaah bersama imam di waktu subuh, maka dia seolah-olah mengerjakan
Sholat malam semalam suntuk. Jadi dia tidak luput dari pahala yang ini. Ya, oleh karena itu, ya kalau mau cari masjid, ya carilah yang mungkin 11 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Baik. Kemudian kaum muslimin, setelah itu pulanglah ke rumah. Jika Anda belum payah, bacalah Al-Quran. 1 juz sebelum tidur. 1 juz sebelum tidur. Lalu kemudian tidur. Dan bangunlah jam 2 malam. Bangun jam 2 malam. Sempatkan untuk membaca Al-Quran sebelum masuk sahur. Sempatkan baca Al-Quran. Ini bisa dapat lagi berapa? Minimal kalau mengikuti ini 5 juz dalam 1 hari. Ya. 5 juz dalam 1 hari. Luar biasa. Ya, ini kalau mau memanfaatkan, memaksimalkan waktu kita. Kemudian kaum muslimin ketika dekat subuh, ya sudah dekat sahur, maka hentikan baca Al-Qur'annya, banyak beristighfar. Ya, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, mereka di waktu sahur beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Apakah saya perlu salat malam ketika bangun jam 2 malam? Ya. Kalau Anda sudah tuntas 11 rakaat bersama imam, Anda sudah dicatat melakukan sholat malam semalam suntuk, selesai. Tapi kalau Anda penganut paham boleh lebih daripada 11 rakaat atau lebih dari 13 rakaat, lakukan. Tapi setelah itu jangan witir lagi. Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Dan tidak perlu digenapkan. Tadi witir 3, kerjakan 1 untuk menggenapkan witir di awal malam, tidak. Ya, jadi kaum muslimin, kalau Anda mengatakan salat malam itu maksimal 11 rakaat, sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa salat malam itu, salat malamnya Nabi di Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat, maka cukup Anda membaca Al-Quran dan banyak beristighfar dan berdoa. Yang setelah itu kaum muslimin, upayakan makan sahur jangan terlalu awal. Startnya jam 3, terlalu awal. Ya, 3:30 ya sudah ideal apabila makan sahur bersama anak-anak. Tapi kalau kita sendiri, ya bersama orang dewasa, sudahlah 15 menit, 20 menit sebelum masuk subuh baru mulai makan sahur. Ya, tapi kalau bersama anak-anak, ya sudah 3:30 itu sudah ideal. Karena subuh 4:15, 4:12 misalnya. Ya, karena pergerakan anak kecil itu lambat. Nah, oleh karena itu 3:30 itu sudah ideal. Jangan terlalu pagi makan sahurnya. Jangan terlalu subuh. Ya, diundur-undur hingga dekat kepada sholat subuh. Nah, kemudian kaum muslimin lalu kembali lagi tadi ketika sudah azan subuh, maka lakukan qabliyah di rumah. Alhamdulillah. Demikian kaum muslimin, bagaimana kita memanfaatkan hari ini agar kita mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Dan ingat, berwaspada selalu dengan pembegal-pembegal jalan kita dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sinetron. Sekarang sinetron ini Masya Allah kalau masuk bulan puasa katanya semakin menarik. Katanya, ya karena kami tidak punya televisi sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kami dengar katanya semakin menarik. Ya, semakin menarik. Hati-hati, waspada dengan hal seperti ini. Terus yang punya kebiasaan di warung kopi, hentikanlah dulu kebiasaan itu. Sudah, hentikan dulu. Ya, lebih banyak berjihad di malam hari. Karena dalam bulan puasa ini jihadnya bukan siang, bukan cuma siang, tapi malam hari pun ada jalan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin, beberapa faedah yang bisa kita petik dari memaksimalkan bulan Ramadan ini. Masih ada tersisa sekitar 10 menit. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang pembolehan salat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. 3 mazhab berpendapat 2 salam, 2 salam. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa barang siapa yang mengerjakan salat malam 3 naik ke 4, maksudnya dia lebih daripada 2, mengerjakannya 4 salam, maka salatnya tidak sah.
Beliau menganalogikan seperti salat subuh yang kelebihan rakaat. Karena Nabi bersabda, as-salatul laili mathna masna. Salat malam itu pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Berdasarkan pada zahir hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam 4 rakaat. Nabi melakukan 4. Jangan tanya panjang dan bagusnya, panjang dan amat bagus. Lalu beliau 4. Jangan tanya bagus dan panjangnya, amat panjang, amat bagus. Lalu 3. Oleh sebagian ulama ini dipahami 4, 4, 3. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Ini maksudnya kumpulan 4 rakaat Nabi beristirahat. Setelah itu melakukan 4, lalu Nabi beristirahat. Tetapi tata caranya tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Apalagi disebutkan dalam hadis Aisyah, dan Nabi pada setiap kali 2 rakaat beliau menduduki kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Demikian. Oleh karena itu, walaupun ini ada perbedaan pendapat, tetapi yang rajih, yang unggul bahwa salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi tidak kita mengatakan bahwa yang melakukan 4 salam, 4 salam batal salatnya, tidak. Ya, demikian. Itu yang unggul menurut kami. Ya. Terkait sholat iftitah itu afdalnya dilakukan berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah, sama, berjamaah. Karena untuk Ramadan ini maka dikecualikan. Pada asalnya sholat malam itu kaum muslimin disunahkan sendiri-sendiri pada asalnya. Namun khusus di bulan Ramadan disunahkan untuk berjamaah. Kenapa? Nabi SAW melakukan itu sampai beberapa hari. Dan beliau meninggalkannya karena khawatir ini diwajibkan atas umatnya. Karena wahyu masih lagi turun ketika Nabi SAW hidup. Jadi tetap dianjurkan untuk berjamaah. Demikian. Caranya gimana? Ya, sholatnya seperti biasa, 2 rakaat salam, dimulai dengan takbiratul ihram, lalu kemudian doa iftitah, lalu kemudian membaca al-fatihah, lalu kemudian membaca surah. Saya pernah ikut itu katanya baca surah. Tidak ada riwayat yang mengatakan. Ya, baik. Oh ya, sama. Ya. Salat witir bisa dibatalkan. Maksud mungkin pertanyaan ini dibatalkan dengan menambah 1 rakaat. Mungkin begitu dimaksudkan. Ya, membatalkan. Kita katakan tidak ada riwayat seperti ini. Tidak ada hadis yang menunjukkan hal seperti ini. Yang jelas dia tidak perlu membatalkannya. Karena kalau sudah sholat sudah sempurna, sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Ya, artinya bahwa betul ada sabda Nabi, jadikan witir itu di bagian akhir sholat. Tetapi perintah ini hanya bersifat sunnah. Karena Nabi pernah berwitir, lalu setelah itu beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Tanpa membatalkannya, tanpa menggenapkannya. Ya, jadi tidak perlu dibatalkan. Hadisnya jelas, sahih. Nabi pernah melakukan sholat, witir, lalu setelah itu beliau sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Demikian. Jadi tidak perlu dibatalkan. Baik. Ya. Apa saja, tidak terikat. Istilahnya ketika disebut iftitah, pembuka, bukan berarti ini hanya sekedar pembuka ringan dan lain sebagainya. Tidak, dia seperti salat-salat biasa pembuka. Dia bisa membaca surat yang panjang. Tidak ada keterangan bahwa untuk iftitah tidak perlu membaca surat. Ya, atau untuk iftitah tidak perlu membaca doa takbiratul ihram, doa iftitah. Intinya bahwa dia seperti salat yang biasa. Baik. Lebih utama mana salat malam bersama imam yang dilakukan di awal malam atau salat malam sendiri tidak bersama imam yang dilakukan di akhir malam? Kaum muslimin, kalau di bulan Ramadan upayakan berjamaah. Upayakan berjamaah. Kalau jamaahnya ada di awal malam, lakukan di awal malam. Dibanding sholat sendiri. Kecuali kalau misalnya di masjid itu ada 2 penyelenggaraan. Satu di awal malam, satunya di tengah malam. Maka berlaku kaidah bahwa sholat malam yang paling afdol di sepertiga malam yang terakhir. Nah, seperti itu. Apakah memberi makan sahur sama keutamaannya dengan memberi makan berbuka puasa? Teks hadisnya hanya berbuka puasa, tidak sahur. Baik, maghrib sudah masuk, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh puasa kita. Subhanakallahumma bihamdik
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.